Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi kelas. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama pada saat sekarang ini. Semoga kita selalu diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soil classification, yaitu klasifikasi tanah. Kita langsung masuk ke introduction. Yang pertama itu, mengapa kita harus mengklasifikasikan tanah? Why do classify soil? Yang pertama, group soil with similar properties. Ada beberapa jenis tanah ini yang memiliki kesamaan properties. Yang kedua, facilitate communication, untuk mempermudah komunikasi. Yang ketiga, shorthand notation. Jadi di project itu, kita nggak perlu menjelaskan jenis tanah itu terlalu rinci, karena cukup dengan notasi kita sudah tahu apa jenis tanah tersebut. Sebenarnya there are many system, but we focus on just two. Ada banyak sistem, tapi untuk kali ini kita fokus ke dua sistem ini. Yang pertama yaitu USCS, yaitu Unified Soil Classification System. Based on grain size, ukuran butiran, dan attribute limit. Yang kedua ASTO, itu based on use as road base. Jadi biasanya digunakan pada subgrade jalan. Kita masuk ke USCS system. The USCS is the most widely used system among geotechnical engineers. Jadi, engineer geotek biasanya menggunakan USCS system ini menjadi acuan untuk mengklasifikasikan jenis tanah. Sistem ini menggunakan two-letter symbol untuk represent the various soil, untuk mempresentasikan jenis tanah. Untuk huruf yang pertama, ini mengidentifikasi principal soil type, jenis tanahnya. Kita tahu jenis tanahnya itu adalah sand, clay, gravel, silt, and organic. Jadi S for sand, C for clay, O for organic, G for gravel, and M for silt atau lanau. Kemudian, untuk huruf kedua, indicates the behavior of the soil atau sifat dari tanah tersebut. Jadi, terbagi dua lagi untuk focus soil dan for fine soil. Untuk focus soil ini atau tanah berbutir kasar, ada W lambangnya, atau well graded atau tanah bergradasi baik. Kemudian ada P poorly graded, tanah bergradasi buruk. Ada M O silty atau kelanauan, ada C O clayey O kelempungan. Sedangkan for fine soil untuk tanah butir halus, ini ada L low plasticity, plasticity rendah, dan ada H high plasticity, plasticity tinggi. Kita lanjut. If soil has more than 5% fine, jika tanah itu mengandung lebih dari 5% butiran halusnya atau fine, gunakan plasticity chart-nya ini untuk determine the classification of fines. Ini berikut plasticity chart bentuknya, dia berdasarkan nilai liquid limit dan plasticity index. Di sini kita bisa menentukan apakah tanah tersebut CL, ML, OL, MH, OH, atau CH. Jadi USCS system ini membagi tanah menjadi dua bagian besar, yaitu coarse grain soil, tanah butiran kasar, yaitu lebih dari 50% yang tertahan di saringan nomor 200. Dan fine grain soil, lebih dari 50% yang lolos atau pass di saringan nomor 200. Kemudian yang coarse ini, yang kasar ini, terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu gravel. Gravel ini lebih dari 50% yang retain atau tertahan di saringan nomor 4. Kemudian ada sand, 50% yang pass lolos di saringan nomor 4. Kemudian gravel itu terbagi lagi menjadi dua. Ada clean gravel, ada gravel with fine. Clean gravel ini dengan syarat kurang dari 5% butiran halusnya. Sedangkan gravel with fine atau butiran halus ini lebih dari 12% butiran halusnya. Untuk sand terbagi lagi menjadi dua, yaitu clean sand dan sand with fine. Clean sand ini kurang dari 5% butiran halus, dan sand with fine lebih dari 12% butiran halusnya. Untuk fine grain soil, tanah berbutir halus, ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu silt and clay dengan liquid limit less than 50, kurang dari 50. Dan yang kedua, silt and clay dengan nilai liquid limit lebih dari 50.
Masing-masingnya ini terdiri dari tanah inorganik dan organik. Di kolom berikutnya ada nilai Cu dan Cc. Cu dan Cc ini diperoleh dari hasil perhitungan analisa saringan dan analisa hidrometer yang sudah di dalam grafik. Nanti dapat nilai Cu dan Cc. Kemudian ada dan nilai Pi ini. Pi ini merupakan selisih antara batas cair dan batas plastis yang telah diuji di laboratorium. Di kolom berikutnya ada jenis tanah, mulai dari Gw sampai OH. Dan untuk tanah yang memiliki organik yang sangat tinggi, ini dinamakan tanah gambut, dilambangkan PT atau tanah pit. Ini ada beberapa ketentuan, silahkan dibaca sendiri. Kita lanjut ke step for classifying soil USCS system ini. Yang pertama dulu, cek dulu berapa banyak tanah yang lolos di saringan 200, apakah 50% lebih atau 50% kurang. Kita lihat dulu satu-satu. Untuk 4 coarse grain soil, untuk tanah butir kasar, compute dulu persen fine-nya, persen yang lolos saringan 200, kemudian persen gravel yang tertahan di saringan nomor 4, dan persen sand. Persen sand itu didapat dari 100% dikurang persen fines atau persen yang lolos saringan 200, dikurang lagi persen gravel atau persen yang tertahan di saringan nomor 4. Kemudian jika persen gravel ini besar dari persen sand, maka dipastikan tanah itu adalah jenis tanah gravel. Kemudian jika persen sand lebih besar dari gravel, bisa jadi tanahnya itu adalah tanah sand. Jika persen fines-nya, butiran halusnya kurang dari 12%, silakan hitung nilai Cu dan Cc-nya. Dan jika persen fines-nya lebih dari 12%, tidak usah menghitung nilai Cu dan Cc-nya. Dan jika persen fines-nya lebih dari 5%, silahkan gunakan yang plasticity chart tadi. Sekarang yang untuk for fine grain soilnya, untuk tanah butiran halusnya, ini sama dengan sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk tanah halus, jika LL, nilai liquid limit atau batas cair kurang dari 50%, ini bisa jadi tanah tersebut adalah CL-ML atau CL-ML. Kemudian jika LL-nya besar dari 50%, bisa jadi tanahnya itu adalah CH atau OH. Kemudian gunakan flowchart-nya untuk menentukan klasifikasi tanahnya. Kita lihat contoh yang pertama. The result of vertical size analysis of soil are as follow. Yang lolos saringan 10 itu 100%, yang lolos di saringan nomor 40 80%, sedangkan yang lolos di saringan nomor 200 itu 58%. Hitung nilai liquid limit dan plasticity index-nya. Nilai liquid limit dan plasticity index-nya itu adalah 30 dan 10. Maka classify the soil by USCS system. Kita langsung lihat jawabannya. Di sini dikatakan 58% lolos di saringan nomor 200, berarti lebih dari 50%. Jadi dapat dikatakan bahwa tanah tersebut adalah fine grain soil, tanah butir halus. Jadi kita langsung lihat chartnya di sini. Kita tahu bahwasanya nilai liquid limitnya adalah 30, sedangkan nilai plasticity indexnya adalah 10. Bisa jadi tanah tersebut adalah CL atau ML atau CL-ML. Kita lihat selanjutnya dengan menggunakan tabel USCS system ini. Dikatakan bahwasanya nilai LL-nya adalah 30 dan nilai PI-nya adalah 10. Dapat kita lihat di tabel, jika nilai PI-nya lebih dari 7, maka tanah tersebut adalah CL. Berarti bisa disimpulkan tanah tersebut adalah jenis tanahnya adalah CL, Seed and Clay Inorganic. Kita langsung masuk ke astosystem. Astosystem ini membagi tanah juga menjadi dua bagian, granular material dan seed and clay material. Untuk granular material ini merupakan sebanyak 35% atau kurang yang lolos di saringan nomor 200, sedangkan di USCS itu 50%, sedangkan di asto ini 35%. Kemudian asto ini membagi tanahnya itu dengan nama seperti ini. A1 terbagi dua lagi, A1A, A1B, kemudian A3, A2 terbagi lagi menjadi A24, A25, A26, dan A27. Masing-masing itu menggunakan saringan nomor 10, 40, dan nomor 200, kemudian tetap menggunakan nilai liquid limit dan plasticity index. Khusus untuk tanah
jenis A2 ini menggunakan tabel. Di sini, tabel ini berdasarkan nilai liquid limit dan plasticity index. Ini A24, A25, A26, dan A27. Kemudian ada namanya group index. Group index ini digunakan untuk menjelaskan kualitas dari tanah tersebut. Untuk tanah A1A sampai A25 itu group indeksnya sama dengan 0. Sedangkan A26 dan A27 itu grup indeksnya memakai rumus 0,01 F200 kurang 15 dikali PI kurang 10. F200 di sini adalah persen yang lolos di saringan nomor 200, sedangkan PI itu adalah plasticity index. Di mana semakin besar nilai GI, maka tanah tersebut akan semakin buruk kualitasnya. Kemudian tetap step for classifying soil WS2 ini untuk granular soil. Yang pertama, jika kurang dari 35% yang lolos di saringan 200, hitung dulu berapa persen lolos saringan nomor 10, nomor 40, dan nomor 200. Kemudian gunakan ASTO table. Kemudian hitung nilai GI. Sekarang kita masuk ke for sweet and clay material. Jadi ini untuk sweet clay material ini sebanyak lebih 35% yang lolos di saringan nomor 200. Ini tanahnya itu diklasifikasikan sebagai A4, A5, A6, A7. A7 terbagi 2, A75 dan A76. Ini kita lihat untuk nilai liquid limit dan plasticity index kita dapat menggunakan chartnya ini A4, A5, A6, A75 dan A76. Selain tabel di sini kita juga menggunakan grafiknya. Dan untuk menghitung group indeksnya kita gunakan rumus yang tertera ini, rumus yang cukup panjang ini. Tetap seperti sebelumnya, semakin besar nilai group index maka kualitas tanah tersebut adalah semakin buruk. Untuk tanah sweet and clay material, ini plot dulu nilai PI versus LL-nya, liquid limit, di ASTO chart sebelumnya. Kemudian hitung nilai group index. Untuk nilai group index, jika nilai group indexnya adalah 0, berarti tanah tersebut very good, sangat bagus. Untuk 0 sampai 1 itu good, 2 sampai 4 medium, 5 sampai 9 itu bad, 10 sampai 20 itu very bad, sangat buruk. Kita lihat contohnya. The result of vertical size-nya itu persen yang lolos nomor 10 42%, persen lolos nomor 40 35%, persen yang lolos saringan nomor 200 itu 20%. Nilai LL dan PI-nya itu adalah 25 dan 20. Classify the soil by the ASTO system. Sekarang kita lihat jawabannya. 20% berarti kurang dari 35%. Jadi dapat dipastikan itu adalah tanah granular soil. Bisa jadi tanah itu adalah A1, A2, atau A3. Di sini nilai liquid limitnya itu adalah nilai liquid limitnya adalah 25, sedangkan nilai PL-nya adalah 20. Bisa jadi nilai PI-nya adalah 5 dan plasticity index-nya. Sedangkan yang di soal itu 6. Jadi kita dapat dikategorikan bahwa tanah tersebut adalah A1B. Nah, di saringan nomor 40, 50 maksimal. Sedangkan di soal kita adalah 35. Jadi masuk range-nya. Di saringan nomor 200 itu 25. Sedangkan di soal itu 20. Tetap masuk range-nya. Sedangkan untuk plasticity index itu adalah 6 maksimal. Sedangkan yang kita dapat adalah 5. Jadi dapat dikategorikan bahwasanya nih tanah kita itu adalah di A1B. Baiklah, sekian untuk soil classification, penjelasan mengenai soil classification. Untuk berikutnya saya akan menerangkan mengenai soil permeability. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.